Amelia mengedipkan mata. Bella, jangan takut, aku akan bertemu mereka sebentar. Amelia, aku akan ikut denganmu. Bella khawatir dan segera mengikuti. Keduanya pergi. Bisma, yang sedang tidur di atas meja, perlahan membuka mata hitamnya dan duduk. Kali ini, Melanie datang. Tuan muda, apakah kamu sudah bangun? Bisma mengambil sebuah buku medis, membalik-balik 2 halaman dengan malas, dan berkata, Bibi, kenapa kamu datang ke sini? Melanie dengan hormat berkata, bibimu adalah kepala sekolah Royal Academy. Dia memiliki banyak pekerjaan, tetapi dia mendengar dari seseorang di telepon, mengatakan bahwa bibimu akan terbang ke Yogyakarta 2 hari ini. Wanita tua datang untuk pernikahanmu, tapi tunanganmu belum ditemukan. Bibi tampaknya tertarik untuk memperkenalkan seorang gadis jenius kepadamu sekarang dan ingin kamu pergi kencan bersamanya. Begitu mendengar cerita bibinya, Bisma langsung menutup buku medis di tangannya dan melemparkan buku medis tersebut. Melanie sangat takut sehingga dia tidak berani bersuara. Amelia dan Bella datang ke kantor Rudy. Rudy menerima Profesor Dani dengan hangat. Hari ini, Rena mengenakan gaun merah muda dengan riasan indah, berdiri di samping Profesor Dani dengan manis dan lembut. Amelia mengetuk pintu, lalu masuk dengan murah hati. Direktur Rudy, apakah Bapak mencari saya? Karena kedatangannya, suasana yang semula harmonis di kantor dengan cepat terputus. Profesor Dani pandangannya tertuju pada tubuh Amelia, dan melihat dengan hati-hati, benarkah Amelia? Amelia memandang Profesor Dani, ya, benar saya Amelia. Profesor Dani berkata, saya mendengar bahwa kamu sekarang adalah seorang selebriti. Kamu lebih terkenal dari bintang-bintang populer itu. Dan kamu menikah dengan Tuan Henry dan menjadi wanita muda yang kaya. Aku dengar ketika aku di Royal Academy aku mendapatkan namamu. Aku datang ke sini untuk menemuimu hari ini. Seorang praktisi medis seperti Profesor Dani tidak akan menonton berita hiburan bergosip. Rena pasti mengatakan banyak hal buruk tentangnya di depan Profesor Dani. Amelia yang cerdas memandang Profesor Dani dengan terus terang tanpa berbicara. Rudy bertanya, Amelia, buatkan secangkir teh untuk Profesor Dani. Baik. Amelia melangkah maju dan menuangkan teh untuk Profesor Dani. Profesor Dani memandang Amelia dan bertanya, berapa umurmu tahun ini? Amelia menjawab, saya baru saja ulang tahun ke-20, 20 tahun? Seorang gadis berusia 20 tahun yang baik masih belajar untuk studi lebih lanjut. Mengapa kamu tidak berhenti belajar? Umumnya gadis berusia 20 tahun ini memang sudah kuliah. Seperti Usi, meski saat ini dia berkecimpung di industri hiburan, dia masih menjadi mahasiswa. Saat ini, Rena tersenyum dan berkata, Mentor, Amelia, dia baru lulus SMA, dia tidak punya gelar, diploma, atau sejenisnya, apalagi mentor. Padahal, di bidang kedokteran, para guru sangat memperhatikan siswa. Mentor yang paling dihormati memiliki fasad dan tanda mereka sendiri. Seperti Rena, dia belajar di bawah bimbingan Profesor Dani. Ketika Profesor Danu datang, seluruh wajahnya bersinar. Apa? Profesor Dani mengerutkan kening dan menatap Rudy dengan cepat. Direktur Rudy, Amelia hanya lulus SMA. Dia bisa diterima dengan gelar seperti itu. Kapan ambang batas untuk Dewan Penasihat menjadi begitu rendah? Rudy, seperti Profesor Danu, menghargai kualifikasi akademis dan pengalaman medis seseorang, tetapi Amelia tidak memilikinya, dan latar belakangnya tidak jelas. Rudy tersenyum sedikit malu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Amelia diterjunkan oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah terlalu canggung kepada Amelia, dan dia merekomendasikan dirinya sebagai guru Amelia. Profesor Dani, minumlah teh dan biskuit. Rudy mengubah topik pembicaraan. Profesor Dani sangat tidak puas. Amelia,
seorang gadis harus memperhatikan karakter, pendidikan, dan kultivasinya daripada terlibat dalam hal-hal yang bengkok dan berasap sepanjang hari. Rena adalah murid yang saya banggakan. Dia sangat berbakat secara medis. Kamu mungkin tidak dapat mencapai tinggi Rena selama sisa hidupmu. Profesor Dani adalah seorang sastrawan, dan omelannya adalah sastrawan. Penghinaan dan ketidaksukaannya pada Amelia telah jelas di atas kertas. Rena sangat bangga. Dia sakit beberapa hari yang lalu. Hari ini, dia bangga menjaga Profesor Dani di samping Amelia dengan merendahkan. Tidak peduli seberapa bagus Amelia, itu tetap saja bingkai yang sia-sia. Bagaimana bakat yang tidak berguna secara medis melawan kejeniusan medisnya? Ketika dia menghancurkan reputasi Amelia, Henry secara alami akan meninggalkannya dan menceraikannya. Amelia menuangkan secangkir teh untuk Profesor Dani, dan kemudian tersenyum tidak rendah hati atau marah. Profesor Dani, saya telah diajar, dan saya akan bekerja keras di masa depan. Direktur Rudy, saya datang ke sini hari ini untuk meminjam gulir hati khusus dari Dewan Penasihat. Saya mendengar bahwa gulir hati khusus ada di perpustakaanmu. Mengapa Amelia tidak menemukannya untukku sekarang? Permintaan Profesor Dani sama sekali tidak berlebihan, apalagi pengunjung tersebut adalah tamu. Rudy berkata dengan cepat, Amelia, kamu bisa pergi ke perpustakaan untuk menemukan gulir hati khusus untuk Profesor Dani. Baik, Amelia dengan cepat berbalik dan pergi. Amelia meninggalkan kantor, dan sudah ada sekelompok orang di luar kantor, yang sedang bergosip. Profesor Dani terbang dari luar kota untuk mendukung Rena. Bagaimanapun, Amelia kehilangan kualifikasi akademisnya. Rena adalah seorang gadis medis yang jenius. Perbandingan ini pada kenyataannya menjadi tidak berarti. Ya, Amelia baik-baik saja untuk merobek pertarungan istananya, tetapi dia tidak bisa naik ke atas panggung. Siapa yang tidak suka Rena yang berpendidikan tinggi? Bella sangat marah. Profesor Dani ini benar-benar memalukan ketika dia memanggil Amelia dan berkata, Amelia, perpustakaan kita sangat besar, dan ada satu gedung. Butuh berapa lama untuk mencarinya? Profesor Dani sengaja mempermalukanmu hanya untuk melampiaskan amarahnya pada Rena, dan saya akan bergabung denganmu untuk menemukan gulir hati khusus. Amelia tersenyum dan berkata, Bella, kamu tidak perlu pergi denganku, aku bisa pergi sendiri. Pada saat ini, Leo berseru, Bella, hari baik untuk Amelia ini akan segera berakhir. Tergantung pada orang yang kita kenal, saya menyarankanmu untuk menjauh darinya. Bella menatap Leo dengan marah, siapa kamu? Apakah kita saling mengenal? Tolong jangan bicara padaku. Di masa lalu, Bella memperlakukannya dengan segala macam kesopanan untuk menyenangkannya, tapi sekarang dia memperlakukannya dengan dingin. Sikap yang sangat berbeda membuat Leo mengalami kekacauan psikologis yang hebat, dan dia sangat marah. Namun, Leo melihat tampilan Bella yang sekarang energi dan menyenangkan. Saat ini, seorang anak laki-laki tampan dan ceria melangkah maju. Bella, saya membeli 2 tiket film. Apakah kita akan pergi ke bioskop bersama malam ini? Seseorang telah mulai mengejar Bella. Leo merasa sangat tidak nyaman. Gadis gemuk yang dulu mengelilinginya sekarang telah menjadi ubi jalar. Hal yang mengerikan adalah dia juga berpikir bahwa Bella semakin cantik setiap hari, tetapi dia bukan lagi miliknya. Rena menemukan Leo. Kenapa kamu di sini, Rena? Jangan khawatir. Amelia tidak dapat menemukan gulir hati khusus, karena gulir hati khusus sudah ada di tanganku. Leo mengeluarkan gulir hati khusus. Rena gembira, Tuan Henry, terima kasih, tidak peduli kesulitan apa yang saya hadapi, kamu selalu di sisi saya untuk membantuku. Leo melangkah maju dan langsung memeluk Rena, kamu harus tahu betapa aku menyukaimu. Henry sudah menikah dengan Amelia, jadi jangan pikirkan dia lagi.
Saya bersedia melakukan apa saja untukmu. Pikirkan, kamu bisa menjadi pacarku. Rena sama sekali tidak menyukai Leo. Meskipun Leo memiliki kondisi yang baik, dia tidak bisa membandingkannya dengan Henry sama sekali. Tujuannya adalah menjadi Nyonya Mahendra. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.